Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tajam Dialog, masih dengan tema yang sama, yaitu arah masa depan JFC. Masih semangat ya? Saya masih semangat, mudah-mudahan penonton yang belum bosen ya. Iya, tadi sudah dijawab peranan penting dari JFC untuk branding dari personal dan juga secara global ya Mas. Kemudian bagaimana peran dan program JFC ke depan dalam turut serta mendukung Jember sebagai kota karnaval dunia? Wow, pertanyaannya. sebenarnya Mbak Prima ya. Kalau kita munculkan apa saja yang menjadi hal yang diperjuangkan oleh JFC, itu malah sebagian diantaranya itu kita beranggapan siap nggak sih ya masyarakat, sahabat-sahabat kita atau siapapun yang ada di luar itu menerima ini sebagai sebuah hal yang masuk akal, karena ada yang sedang kita perjuangkan dan itu begitu besarnya sampai kayaknya kalau kita sampaikan ini sekarang, kita ceritakan ini sekarang, jangan-jangan itu dongeng gitu. Orang-orang bilang itu dongeng gitu. Ini gede banget, ya, Mas? Ini gede banget, gitu loh. Sesuatu yang sangat besar sekali. Tapi cuplikannya aja deh. Cuplikannya boleh. Aja, ya. Lagi-lagi dikasih bocoran ini Mas ya. Cuman sekedar bocoran saja. Cuplikannya saja ya. Apa yang sedang kita lakukan saat ini di dalam Jember Fashion Carnaval, kita juga sedang menyatukan satu hal yang kita sebut adalah peradaban Nusantara. Kita berbicara tentang satu budaya. Ya. Di dalam peradaban Nusantara ini, nanti akan mengarah kepada sebuah peradaban yang sangat maju yang dimiliki oleh para leluhur kita. Ya. Di mana peradaban maju ini bahkan melebihi kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, kalau ini saya lanjutkan, nanti kelihatannya malah jadi dongeng kan? Tapi ini sungguhan. Ini benar. Malah nanti dikiranya halu ya, Mas? Iya, dikira halu. Ah, ini kok gawat ini. Apa tuh teman-teman di JFC sekarang kok halu gitu ya. Tapi gambarannya aja agar ini ya. Sudah mulai kita munculkan e-booknya ya, atau albumnya yang terkait dengan peradaban-peradaban Nusantara ini. Korelasinya dengan Jember Fashion Carnaval ya saat ini, antara peradaban Nusantara dengan Jember Fashion Carnaval, semua akan mengarah kepada satu hal, yaitu tentang kejayaan Nusantara. Ini yang akan dibawa bersama-sama. Dan ini juga akan sama-sama menjadi satu hal. Nanti tujuan kita adalah pembuktian pada dunia. Ya, bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi pusat dari peradaban maju dunia pada saat itu. Ini yang pastinya ditunggu-tunggu oleh pemirsa ini, Mas. Tunggu episode berikutnya. Tunggu episode selanjutnya. Ya. Nanti kalau tiba-tiba dengar atau baca di berita dan lain sebagainya terkait dengan ini, mungkin itu yang sempat dicuplik oleh teman-teman di Jember 1 TV gitu. Apakah nantinya JFC juga akan membangun sebuah museum, Mas? Tentu saja. Tentu saja. Ya. Realisasinya kapan, Mas? Sebenarnya secara miniatur ini sudah ada bagian-bagiannya nih. Ini part-part museumnya sudah ada, Mbak Prima. Nanti pada saatnya Yang Maha Kuasa akan menghadiahkan itu semua dengan satu bentuk yang lebih utuh dan konkret. Ya. Kenapa harus ada museum itu? Karena ada value, ada nilai-nilai yang harus kita duplikasikan ke generasi penerus kita. Apakah itu termasuk cita-cita dari JFC juga, Mas? Salah satu cita-cita? Iya. Sangat, Mbak. Nilai-nilai yang ingin kita duplikasikan itu tadi. Gitu loh. Yang ingin kita, penerus-penerus kita itu memiliki semangat itu untuk apa yang bisa mereka bawa bagi Indonesia gitu loh, bagi bangsa Indonesia ini. Itu yang kita ingin sampaikan melalui museum itu sebenarnya. Iya. Mas Iwan, kalau kita ngomongin tentang cita-cita, mau jadi investor? Gimana caranya, Mas? Investor di Jember Fashion Carnaval ya? Bisa ya, Mas? Tapi ini investornya berarti bukan investor bisnis ya, apa itu, Mas? Ini berarti investor amal kebaikan. Ya, Mas Iwan, kalau kita ngomongin tentang cita-cita, pastinya ada cita-cita yang belum tercapai di Jember Fashion Carnaval. Nah, dalam program jangka menengah dan juga jangka panjangnya, apa sih, Mas, cita-cita yang belum tercapai, Mas? Dalam jangka menengah dan panjang. Iya. Yang pendek berarti dilewati ya. Langsung menengah dan panjang. Boleh tiga-tiganya, langsung pendek,
menengah, panjang, Mas. Jangka menengah bagi kami adalah museum itu tadi. Museum, Di dalam berarti jangka museum jangka menengah ya, Mas, itu jangka cita-cita. menengah. Artinya harapan kita dalam 5-10 tahun ke depan itu sudah mulai terrealisasi. Sudah bisa orang datang mengunjungi, melihat, belajar di dalamnya. Nggak ada diskon, Mas, untuk Kenapa? waktunya. 5-10 tahun, Mas. Iya, karena bukan bikin market yang dari kertas ya. Ini kita bicara museum. Iya. Baiklah. 5-10 tahun cepat. Itu cepat itu. Cepat. Untuk sebuah museum yang memang berkualitas. Itu merupakan cita-cita jangka menengah. Yang menengah. Untuk jangka panjangnya, Mas. Jember sebagai kota wisata karnaval dunia seutuhnya. Sudah mendunia, Mas. Sudah mendunia dan itu sudah diakui oleh mancanegara. Iya, tapi bagi kami yang sangat mengetahui apa yang ada di dalam benaknya seorang Mas Faris, kami tahu bahwa yang saat ini kita sampai di sini itu baru bau-baunya, Mbak. Itu aja kadang bau-baunya nyampe di hidung, kadang enggak, diibaratkan kayak gitu. Gitu loh. Jadi barangnya itu belum kelihatan. Nah, nanti kalau barangnya sudah kelihatan. Selain itu ada lagi, Mas? Udah itu tujuan jangka panjang kita itu Untuk jangka panjangnya. Itu udah banyak, udah banyak. Dan menjadi PR terberat sepertinya, Mas. Relatif ya Relatif. sebenarnya ya. Berat atau tidak berat tergantung bagaimana kesiapan dari hati kita. Insya Allah kalau hati kita memang siap untuk memperjuangkan ini, karena ada satu tujuan yang kita ingin dapat, insya Allah akan terasa jauh lebih meringankan. Itu aja sih sebenarnya. Itu tadi untuk cita-cita yang jangka menengah dan juga jangka panjang. Nah, kita balik untuk yang cita-cita jangka pendek. Apa yang sekarang telah dipersiapkan oleh Jember Fashion Carnaval selain mempersiapkan event yang didatangkan langsung dari 5 benua tersebut, Mas? Iya. Sebenarnya ada juga event yang sebelum Desember yang sedang kita rencanakan. Gitu. Tapi kita juga masih dihadapkan kepada sebuah fakta antara COVID ini selesai atau tidak ya. Tapi kita sedang mempersiapkan juga di bulan Oktober itu jadi keluar lagi jadinya ini ya. Jadi keluar lagi event lainnya lagi ya kan akhirnya. Di mana event ini sebenarnya adalah event tribute to Dinan Faris, dalam artian itu ada Dinan Faris Awards. Di mana kita merencanakan nanti itu akan melibatkan banyak tokoh-tokoh termasuk juga para selebritis yang itu untuk membangun atensi seluruh masyarakat Indonesia terutama akan keberadaan event Jember Fashion Carnaval, akan keberadaan Jember supaya orang lebih ternyata Jember sampai kayak gitu ya gitu loh, ternyata Jember sampai kayak gitu ya gitu. Kita pingin cepet-cepet bisa bikin acara yang ngeramein orang gitu. Jadi kita juga selalu deg-degan, ini kapan ya COVID ini akan selesai gitu ya kan. Kita udah gak sabar pingin bikin event yang itu ngedatengin orang banyak, sebenarnya gitu Mbak Prima. Jadi dalam waktu dekatnya, mudah-mudahan kalau ini juga cepat ada sebuah kepastian, bisa dibangun satu event yang cukup besar. Di bulan Oktober itu kita rencanakan ada satu event Dinan Faris Awards, kita sebutnya. Sebenarnya itu. Sebenarnya begitu. Akhirnya mention juga gara-gara ditanya. Oke. Ya, Mas Iwan, sebelum menjabat menjadi Presiden Jember Fashion Carnaval dengan tidak diselenggarakan JFC pada tahun ini, Mas Iwan juga sebelumnya menjadi pegiat dari JFC. Apa sih yang dikangenin Mas dari JFC? Yang dirindukan ya. Jadi kalau value atau nilai-nilainya itu tetap sama, Mbak Prima. Yang membedakan adalah event di tahun kemarin dengan event atau kegiatan di tahun ini itu alih rupa gitu loh, ya alih rupa gitu. Dalam artian di event ramenya kita iya ngerasa kehilangan, tapi di event alih rupanya ini kita menemukan sesuatu yang baru, gitu loh, ya kan? Ternyata ada seperti ini ya, ternyata kita bisa building hubungan yang lebih luas lagi dengan anak-anak muda Jember ini melalui kegiatan ini ya. Mungkin ini kalau nggak ada COVID kita nggak ketemu yang ini gitu loh. Nah jadi itu teralihkan dengan atau itu terobati dengan sesuatu yang baru ini. Saling melengkapi ya Mas. Yang ini juga nanti terminalnya sama di satu titik sebenarnya. Gitu loh. Di cita-cita yang jangka panjang. Kira-kiranya begitu. Jangka menengah, jangka panjang. Kira-kira begitu. Baik, Mas Iwan sekarang sudah menjabat sebagai Presiden Jember Fashion Carnaval. Apa harapannya untuk JFC ke depan, Mas?
Ya kalau jabatan presiden itu sebenarnya kan hanya title aja ya. Karena ya sosok Mas Dinan sebagai presiden sudah berpulang gitu. Tetapi harapannya itu sebenarnya sudah dari awal sebelum ketempelan title presiden ini ya, dengan sekarang tuh harapannya itu sama, Mbak Prima. Kita berharap kita bisa menyatu. Masyarakat Jember ya, sahabat-sahabat kita di Jember ini benar-benar bisa menyatu di dalam satu semangat yang sama untuk ini kota kita, ya kan? Ayo kita jangan hanya sekedar berpikir kota ini akan memberikan apa sih sebenarnya gitu loh buat kita ya. Tapi ayo kita lakukan sesuatu nanti tanpa diminta sebenarnya. Apa yang kita cita-cita, apa yang kita inginkan itu sebenarnya akan datang sendiri sebenarnya, Pak. Jadi harapan kita ini bisa menyatu di dalam satu semangat. Yang semangat ini nanti akan semakin besar, ya kan? Lalu kemudian menggerakkan energi-energi yang ada di luaran kota Jember semua, ya Indonesia, ya dunia. Sekarang JFC itu lebih konkret organisasinya. Jadi sudah ada International Ambassador. Wah, nggak kalah kan? Sangat luar biasa. Ini kita sudah membentuk ya Mas? Sudah. Sekarang ada International Ambassador kita di Hongaria, ya kan? Lalu kemudian kita sedang mencoba membentuk satu lagi yang dari Hongaria itu pada akhirnya untuk Serbia. Ini target berikutnya, ya kan? Aneh kan kelihatannya kan? Tarik nafas nih Mas. Sangat luar biasa sekali. Berarti selama ini walaupun JFC tidak diselenggarakan, tapi di balik itu sangat luar biasa sekali ya Mas Iwan? Iya. Jadi kalau kita sedang Zoom meeting ya, yang hadir di sana selain kita yang ada di Jember ya, ada juga International Ambassador yang di Malaysia, International Ambassador yang di Hungary, ya kan? Terus kemudian yang di Jakarta, yang di Lampung, terus kemudian yang di Jepang. Jadi ikut gabung. Jadi kadang kita ya kayak anak-anak itu kadang ngerasa ini agak aneh ya, kita dulu nggak pernah bayangkan ya akan meeting dengan tim yang ada di negara-negara yang berbeda gitu. Dan mereka adalah satu bagian dengan tim JFC gitu loh. Pastinya dengan bahasa yang berbeda juga ya Mas? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sebenarnya. Bahasa Indonesia, iya, bahasa Inggris. Karena di sana kan dari embassy juga. Kira-kira begitu. Ya. Mas Iwan, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda agar tetap berkarya? Tadi sebenarnya itu udah pesan semua ya. Lebih konkretnya, Mas. Lebih konkretnya. Oke. Berarti kita bicara sesuatu yang paling pingin kita sampaikan dulu ke adik-adik generasi muda ya. Adik-adik jangan terlalu terburu-buru ingin meraih kesuksesan dengan instan ya. Semua itu harus diawali dengan ketulusan. Semua harus diawali dengan attitude yang baik, perilaku yang baik. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kesuksesan itu akan mengiringi ya. Tapi kalau kita melupakan dasar tadi, ketulusan ya, attitude yang baik, kecil kemungkinan kita akan menjadi berhasil. Kita bisa kehilangan sesuatu yang besar hanya karena kita tidak memiliki ketulusan dan attitude yang baik. Jadi itu pesan yang ingin kita sampaikan, itu yang paling kita butuhkan saat ini dimanapun sebenarnya, terutama di Jember Fashion Carnaval. Kalau terkait dengan adanya pandemi, bagaimana Mas? Terkait dengan adanya pandemi, jangan jadikan pandemi ini sebagai sesuatu yang barrier ya, penghalang. Jangan. Selalu di tiap kejadian, Yang Maha Kuasa tidak pernah mentakdirkan satu kejadian itu semata untuk satu hal, yaitu misalkan penghalang atau musibah. Akan selalu ada dua sisi. Sisi ini sebagai musibah, sisi ini sebagai hikmah. Pilihannya tergantung kepada kita, mau berada di sisi yang mana. Musibah, penghalang, ya, bencana, atau mau berada di sisi yang hikmah. Kita mencoba untuk menjadi lebih baik. Pilihannya kembali kepada kita. Ya. Adanya pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan untuk berhenti berkreativitas. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk tetap berkreasi. Memperkenalkan, memberikan, dan mempertahankan karya terbaik yang kita miliki agar tetap menjadi identitas lokal yang diakui dunia. Demikian tadi pemirsa dialog kami bersama Presiden Jember Fashion Carnaval, Mas Budi Setiawan atau Mas Iwan. Terima kasih Mas telah hadir di studio Jember 1 TV. Sama-sama Mbak Prima. Dan pemirsa, Anda dapat menyaksikan tayangan ulang ini di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Prima Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa di Tajam Dialog selanjutnya. Salam 1 TV.